Selamat siang, perkenalkan nama saya Junianti Puspitasari dari kelas B3 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Pertama, definisi. Analisis hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau HKSA merupakan salah satu aplikasi dari kimia komputasi dan juga bagian yang dipelajari dalam bidang kimia medisinal. Dengan metode analisis HKSA, senyawa yang akan disintesis dapat didesain terlebih dahulu berdasarkan hubungan antara sifat-sifat kimia serta fisik molekul dengan aktivitas biologisnya. Dengan menggunakan hubungan tersebut, aktivitas teoretik suatu senyawa baru dapat diprediksi, dan dengan demikian fokus riset dapat dipersempit, biaya dan waktu pun dapat dihemat. HKSA bertujuan untuk menghubungkan struktur molekul dengan aktivitas atau sifat biologis yang menggunakan metode statistik, dengan A atau S merupakan aktivitas atau sifat dan F merupakan fungsi yang terbentuk pada struktur molekul atau deskriptor molekul. Aktivitas biologi dapat dinyatakan dalam logaritma IC50, ID50, dan logaritma K dan Km. Selanjutnya, aktivitas biologis suatu obat diperoleh setelah menjadi interaksi senyawa dengan molekul spesifik dalam objek biologis. Interaksi tersebut ditunjangkan dengan spesifitas sifat kimia fisika senyawa yang tinggi. Aktivitas obat berhubungan dengan sifat kimia dan merupakan fungsi dari struktur molekul obat. Hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis yang tidak baik dapat disebabkan oleh kurang baiknya metode penelitian yang digunakan. Konsep bahwa aktif biologis suatu senyawa berhubungan dengan struktur kimia pertama kali dikemukakan oleh Cram, Brown, dan Fraser pada tahun 1869. Hubungan kuantitatif struktur kimia dan aktivitas biologis obat merupakan bagian terpenting rancangan obat. Dalam usaha mendapatkan suatu obat baru dengan aktivitas yang lebih besar, keselektifan yang lebih tinggi, toksisitas atau efek samping sekecil mungkin, dan kenyamanan yang lebih besar. Selain itu, dengan menggunakan model HKSA akan lebih menghemat biaya atau lebih ekonomis, karena untuk mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang dikehendaki Siswandono 2000. Kajian hubungan kuantitatif struktur aktivitas HKSA menjabarkan suatu model persamaan yang menghubungkan ketergantungan harga aktivitas suatu senyawa secara eksperimen dengan struktur molekul. Menurut Kuboni, struktur suatu senyawa tersebut dapat dipresentasikan sebagai parameter fisik dan kimiawi analis. Hansen's Variable Indicator Analysis Free Wilson, atau dengan peninjauan sifat molekul secara 3 dimensi HKSA. Terus yang kedua, hubungan kuantitatif struktur aktivitas menurut para ilmuwan, di mana menurut Cram, Brown, dan Fraser 1869, HKSA adalah aktivitas biologis alkaloida alam seperti strychnine, brucin, thebain, kodein, morfin, dan nikotin akan menurunkan atau hilang bila direaksikan dengan metil iodida. Terus yang kedua, menurut Overton 1897 dan Mayer 1899, di mana HKSA adalah efek narkosis senyawa-senyawa yang mempunyai struktur kimia bervariasi berhubungan dengan koefisien partisi lemak atau air. Terus yang ketiga, menurut Ferguson
1939, di mana HKSA adalah aktivitas bakterisid turunan fenol mempunyai hubungan linear dengan kelarutan dalam air. Pendekatan HKSA Free-Wilson. Free dan Wilson 1964 mengembangkan suatu konsep hubungan struktur dan aktivitas biologis obat yang dinamakan model de novo atau model matematika Free-Wilson. Mereka mengemukakan bahwa respon biologis merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus substituen terhadap aktivitas biologis. Biologi senyawa induk yang dinyatakan melalui persamaan metode Free-Wilson digunakan jika cara kerja obat tidak diketahui. Uji biologis lambat daripada sintesis senyawa dan atau sifat-sifat fisika kimia substituen tidak diketahui. Model ini didasarkan pada perkiraan bahwa masing-masing substituen pada struktur senyawa induk memberikan sumbangan tetap pada aktivitas biologis. Perkiraan dasar pada model Free-Wilson adalah semua obat yang diuji pada mempunyai struktur induk sama dan substituen harus memberikan aktivitas biologis secara aditif dalam kedudukan yang sama dengan jumlah tetapan yang bebas dari ada atau setidaknya substituen. Leak 1996 model de novo ini kurang berkembang karena tidak dapat digunakan bila efek substituen bersifat tidak linear atau bila ada interaksi antar substituen. Selain itu, model ini memerlukan banyak senyawa dengan kombinasi substituen yang bervariasi untuk dapat menarik kesimpulan yang benar. Meskipun demikian, model ini juga mempunyai keuntungan karena dapat menghubungkan secara kuantitatif struktur kimia dan aktivitas biologis dan turunan senyawa dengan bermacam-macam gugus substituen pada berbagai zona Siswandono 2000. Terus lanjutannya Free dan Wilson 1964 mengembangkan suatu konsep hubungan struktur dan aktivitas biologis obat yang dinamakan model de novo atau model matematika Free-Wilson. Mereka mengemukakan bahwa respon biologis merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus substituen terhadap aktivitas biologis senyawa induk yang dinyatakan melalui persamaan. Terus pendekatan HKSA Hens 1963 mengemukakan suatu konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat kimia fisika dari substituen, yaitu parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Model pendekatan ini disebut pula model hubungan energi bebas linear atau linear free energy relationship atau pendekatan ekstratermodinamik. Pendekatan ini menggunakan dasar persamaan Hammett yang dapat dari kecepatan hidrolisis turunan asam benzoat sebagai berikut. Dalam HKSA, model Hens lebih berkembang dan lebih banyak digunakan dibanding model de novo Free-Wilson karena lebih sederhana serta konsepnya secara langsung berhubungan prinsip-prinsip kimia fisika organik yang sudah ada. Dapat untuk hubungan linear dan non-linear, data parameter sifat kimia fisika. Substituen sudah banyak tersedia dalam tabel-tabel. Model Hens telah banyak digunakan untuk menjelaskan hubungan struktur aktivitas turunan obat. Dalam HKSA, model Hens lebih berkembang dan lebih banyak digunakan dibanding model de novo Free-Wilson. Oleh karena itu ada 5. Pertama,
sederhana. Kedua, konsep secara langsung berhubungan prinsip-prinsip kimia, fisika organik yang sudah ada. Yang ketiga, dapat untuk hubungan linear dan non-linear. Keempat, data parameter sifat kimia fisika substituen sudah banyak tersedia dalam tabel-tabel. Dan yang kelima, model Haynes telah banyak digunakan untuk menjelaskan hubungan struktur aktivitas turunan obat. Dan yang terakhir, metode HKSA Haynes dalam parameter sifat kimia fisika. Parameter sifat kimia fisika yang sering digunakan di dalam HKSA model Haynes adalah parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik pada proses distribusi atau pengangkutan obat. Penembusan membran biologis sangat dipengaruhi oleh kelarutan dalam lemak atau air, suasana pH, dan derajat ionisasi atau pKa, sehingga dalam hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas. Parameter kimia fisika yang sering dilibatkan adalah parameter hidrofobik dan elektronik. Pada proses distribusi obat pengaruh, jika sifat hidrofobik pada umumnya lebih besar dibanding dengan sifat elektronik. Parameter hidrofobik, di mana parameter hidrofobik atau lipofilik yang sering digunakan dalam HKSA antara lain adalah logaritma koefisien seperti logaritma P, logaritma koefisien distribusi atau logaritma D, tetapan Haynes, tetapan fragmentasi V, Reiter-Manholt, dan tetapan kromatogram Rm. Itulah presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat siang.